Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Kita percaya hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan hadirat Tuhan ada di hati kita. Dan hari ini mari kita satukan hati kita mulai ibadah kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau melawat kami, menguatkan hati kami, menghibur kami Tuhan, dan memberikan kami kebebasan, kekuatan yang baru. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini ibadah kami Tuhan, kami memperoleh Tuhan kasih setiamu, kami memperoleh Tuhan hadirat-Mu Tuhan, dan lawatan Engkau. Kami mau Tuhan satukan hati kami untuk meninggikan menyembah Engkau pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang yang percaya mengatakan amin. Siap memuji Tuhan saudara? Mari kita puji Tuhan. Kebersaanmu kekal selalu.
Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan dan bayangkan pada saat ini. Mari angkat suara saudara, sembah Dia pada pagi hari ini. Hadirat Tuhan akan melingkupi kita. Saya percaya pada pagi hari ini Roh Kudus akan melawat kita. Mari kita panggil Dia, Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami percaya Kau hadir di sini. Mari buka hati kita, sembah Dia pada saat ini. Datang Roh Kudus, aku rindu benar Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir
Sebab Engkau Tuhan memang Raja di atas segala raja. Kau layak ditinggikan atas segala hal Tuhan. Semua makhluk, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang berkuasa, punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati ibadah kami. Bahkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati firman itu menjadi benih yang hidup dalam setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman. Berkati Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu terjadi, hadirat-Mu, kebebasan, kemenangan terjadi buat umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap jemaat yang merasa bersuka cita pada hari ini, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara sangat diberkati Tuhan. Saya percaya saudara di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya saudara tetap bersuka cita, tetap bersemangat, suka cita, damai sejahtera yang dari Tuhan selalu akan menyertai saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya saudara akan diberkati. 2 minggu ini terakhir kita berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Kenapa kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Kenapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan? Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, aku akan menyatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, dan hal-hal yang dahsyat akan dinyatakan kepada saudara. Dan saya percaya pada saat saudara punya hubungan yang dekat, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang belum kita ketahui, Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya mau berbicara tentang Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan membawa pengampunan. Saudara, Roh Kudus itu akan membawa kepada pengampunan. Kalau kita baca di dalam Keluaran 10 ayat 14. Keluaran 10 ayat 14 sampai 19 dikatakan begini. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan dan tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang tinggal oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 19, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin dari barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Dikatakan lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang. Kalau saudara baca di dalam Yeskiel 37 ayat 9 dikatakan di situ, dari 4 penjuru Tuhan mendatangkan angin dari 4 penjuru untuk menghidupkan tulang-tulang yang kering itu. Dan saya percaya ini berbicara tentang Roh Kudus. Dikatakan waktu Tuhan membawa Roh Kudus dari arah barat, dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Yang pertama dikatakan Roh Kudus akan membawa kepada pengampunan. Mari kita lihat, mari kita perhatikan ayat 16 sampai 17. Ayat 16 dikatakan, maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu.
Firaun akhirnya datang kepada Musa dan mengatakan, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap kamu. Perhatikan saudaraku, Firaun tidak hanya berdosa kepada Tuhan, tapi dia juga minta maaf kepada Musa karena dia juga berdosa, saudaraku. Dikatakan, maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Perhatikan, dikatakan Tuhan telah berbuat, dikatakan aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Perhatikan, Firaun ini adalah orang yang keras, orang yang hatinya keras, bukan orang yang gampang. Tapi pada saat dia mengalami masalah, dia mengalami goncangan, dia mengalami sesuatu yang tidak mungkin lagi, nggak ada jalan keluar dalam hidupnya, dia sadar, dia bertobat, datang, dia katakan, dia minta ampun sama Tuhan, dia minta ampun sama Musa, dan dia menyatakan kepada, berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Jadi dia, karena saudara tahu, karena Roh Kudus dikatakan dari angin dari barat tadi, akhirnya angin dari barat yang Tuhan perintahkan itu membawa sesuatu perubahan, dia membawa pertobatan. Makanya saudaraku, itu dikatakan adalah angin apa? Angin pengampunan dari Roh Kudus. Ketika ada seorang yang mau mengakui segala dosanya dan bertobat, itu adalah sebenarnya adalah angin yang Roh Kudus menjamah dia. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus orang susah bertobat, tanpa Roh Kudus orang susah untuk mengakui dosanya. Tapi sekeras apapun hidupnya, sekeras apapun orang-orang itu, orang-orang kita hadapi, orang mungkin hati kita, sekeras apapun, kalau sudah Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, saya percaya akan ada hati yang bertobat, ada hati yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Ada pekerjaan Roh Kudus. Makanya yang pertama, Roh Kudus akan membawa pengampunan. Roh Kudus adalah roh yang penuh kasih karunia dan pengampunan. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang penuh kasih, karunia, dan pengampunan. Perbedaan antara kasih karunia dan pengampunan. Kasih karunia membuat kita bisa menerima hal-hal yang tidak seharusnya kita terima. Kasih karunia membuat kita bisa menerima hal-hal yang tidak seharusnya kita terima. Saudara dan saya, seharusnya karena dosa saudara dan saya, yang seharusnya kita terima adalah kematian kekal. Yang seharusnya adalah sebenarnya kita terima adalah maut. Tetapi pada saat kita datang kepada Yesus, Yesus memberikan sebenarnya harus kita terima. Akhirnya apa? Karena kasih karunia kita bisa diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi itu karena kasih karunia. Jadi kasih karunia membuat kita bisa menerima hal-hal yang tidak seharusnya kita terima. Sedangkan pengampunan membuat kita bisa menerima kembali hal-hal yang seharusnya bisa kita terima. Sedangkan pengampunan dikatakan membuat kita bisa menerima kembali hal-hal yang seharusnya bisa kita terima. Kadang-kadang karena dosa kita bisa kehilangan sesuatu, kita bisa kehilangan damai sejahtera, kita bisa kehilangan berkat. Tapi pada saat saudara menerima pengampunan dari Tuhan, pada saat saudara menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan menerima kembali hal-hal yang seharusnya kita bisa terima. Amin Bapak Ibu Saudara. Dosa akan membawa konsekuensi yang sangat buruk. Saudara tahu dosa itu akan membawa konsekuensi yang sangat buruk. Makanya saudara, saya mengatakan kepada saudara, jangan pernah kompromi, jangan pernah mengkompromikan hidupmu. Kalau saudara hidup benar, hidup dalam kebenaran, jangan kompromi, jangan coba-coba melakukan dosa. Karena apa? Pada saat saudara melakukan dosa, saudara akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Dikatakan dalam Yesaya 59, sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kamu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kamu. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah kamu ialah apa saudaraku? Ialah dosa dan kejahatanmu. Makanya saudaraku, jangan pernah kompromi, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kalau saudara bermain-main dengan dosa, saudara akan jatuh ke dalam dosa.
Dan saya berdoa sebagai saudara, supaya saudara tetap takut akan Tuhan, supaya saudara setiap hari saudara bisa datang dan bertobat kalau saudara sudah melakukan dosa. Jadi dosa akan membawa konsekuensi yang sangat buruk, saudaraku. Dikatakan upah dosa itu maut. Ini bukan hanya berbicara pada saat saudara sudah mati, saudaraku, tapi dalam hidup saudara, pada saat saudara berdosa, pada saat saudara hidup dalam dosa, saudara akan menjadi dingin, saudara akan menjadi gampang patah semangat, saudara akan kehilangan sukacita, saudara akan kehilangan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Karena apa? Karena dosa. Jadi pada saat saudara bertobat, saya percaya itu akan Tuhan kembalikan apa yang hilang dalam hidup saudara. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui dosa, saudaraku. Jadi saudara pada saat saudara datang, saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara sudah dingin, saudara sudah mulai kompromi, dan pada saat saudara dikatakan bahwa kita tidak, pada saat kita mengakui dosa kita, Dia setia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mika 7 ayat 19, Mika 7 ayat 19 dikatakan ayat 19, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Perhatikanlah, biarlah Ia menyayangi kita. Pada saat saudara, mungkin saudara mengalami kompromi, mungkin saudara jatuh di dalam dosa, mungkin saudara merasa sendirian, tidak ada yang melihat, akhirnya saudara jatuh dalam dosa. Tapi pada saat saudara bertobat dan mengakui dosa saudara di hadapan Tuhan, tanpa kecuali, mungkin kita seorang pemimpin siapapun, saudaraku, kalau kita sudah kompromi dan kita bertobat, dikatakan Dia akan kembali menyayangi saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menghapuskan segala kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak itu setia, Bapak itu mengasihi saudara. Pada saat saudara datang kepada Dia dan mengatakan, Tuhan, aku sudah dingin, Tuhan, aku sudah mengalami, aku mau bertobat. Dia setia, Dia mengasihi saudara. Dia akan melemparkan, Dia akan menyucikan saudara, menghapuskan segala dosa-dosa saudara. Di dalam Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 103 ayat 8 dikatakan begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sayang sama saudara dan mengasihi saudara, panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar, Dia menantikan saudara, dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 11 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti dikatakan ayat 13, kalau saudara punya Alkitab, mari kita sama-sama baca. Ayat 13 dikatakan, 1, 2, 3, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini dari debu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi angin yang dari barat akan membuang semua
Apa saudara? Semua belalang-belalang itu dan ke laut akan membuang segala dosa saudara. Pada saat saudara bertobat, saudara menyerahkan diri. Oh, saudara sudah mulai dingin. Saya percaya minggu kemarin dikatakan khotbahnya Ibu Monika adalah kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada Tuhan. Pada saat saudara mulai dingin, sudah mulai tidak bergairah dengan Tuhan, sudah mulai tidak bergairah dengan Tuhan, mulai tidak bergairah dengan berdoa. Saya mengatakan ini waktu yang terbaik bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali. Saya percaya Dia penyayang, Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Kegelapan yang tadinya menutupi akan sirna dan digantikan menjadi terang. Bayangin, tadi Mesir itu begitu gelap, ada belalang menutupi, dikatakan sampai gelap. Dan pada saat saudara itu kegelapan yang terjadi menutupi akan sirna dan digantikan menjadi terang. Kegelapan yang menghaliputi hati saudara, pemikiran saudara, mungkin karena dosa saudaraku. Tapi pada saat saudara datang, pada saat saudara merendahkan hati, siapapun di antara kita, saya percaya dikatakan apa? Tuhan akan gantikan menjadi terang. Artinya kita di dalam terang, kita bisa melihat yang benar, kita bisa melihat Allah bekerja dalam diri saudara dan saya. Dan pada saat saudara datang kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus itu membawa semua kegelapan, membawa pemikiran-pemikiran yang negatif dalam hidup saudara, dan itu akan digantikan menjadi terang dalam hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mengajak kita semua merespon pesan Tuhan yang penuh anugerah ini, kembali kepadanya dan bertobat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong saudara semua di antara kita tanpa kecuali untuk merespon pesan Tuhan hari ini yang penuh anugerah ini, untuk kembali kepadanya dan bertobat sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus merespon panggilan Tuhan. Kita harus merespon apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Kembali kepadanya dan bertobat. Pengampunan itu yang mengembalikan sesuatu yang sempat hilang akibat dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengampunan itu dikatakan pengampunan yang mengembalikan sesuatu yang sempat hilang akibat dosa. Jadi pada saat saudara datang kepada Tuhan, saya berdoa pada saat saudara serius merespon firman Tuhan ini. Apapun mungkin saudara mulai kompromi, sudah bermain-main dengan api, sudah bermain-main dengan ini. Saya mau katakan, mungkin saudara berpikir tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara tidak ada yang mendukung saya. Saudara tahu Paulus 3 tahun di Arab tidak ada yang mendukung dia, tapi karena hatinya berkobar-kobar, dia tidak pernah kompromi, dia tetap melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam Yunus 4 ayat 11 dikatakan, Yunus 4 ayat 11, dikatakan begini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, saudara tahu cerita Yunus, dia melarikan. Alkitab bahasa Indonesia bahasa kini dikatakan, masakan aku tidak akan sedih memikirkan Niniwe, kota yang besar itu. Bayangin, Yunus disuruh ke situ, tapi dia nggak mau. Dia pergi ke Tarsus. Saudara tahu hati Tuhan ada di Niniwe untuk menyelamatkan bangsa yang besar itu. Tapi Yunus, dia belok saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia harus mengalami masalah, dia harus mengalami badai yang sangat besar. Dia mengalami badai-badai yang besar dalam hidupnya. Dia mengalami sesuatu yang sangat dahsyat. Kapalnya hampir tenggelam. Dan semua orang-orang yang ada di dalam dia bersama-sama dengan dia terancam karena ada Yunus. Karena Yunus melarikan diri. Dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan dia bertobat di perut ikan, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Waktu Yunus datang kembali kepada Tuhan, dia Niniwe diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau saudara sadar sebenarnya banyak orang-orang yang akan diselamatkan melalui hidup saudara dan saya. Ada banyak orang yang membutuhkan saudara. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan perkataan saudara, untuk mereka bisa melihat kebenaran itu, untuk bisa melihat hal-hal yang dahsyat. Tapi karena kita melarikan diri, artinya kita mulai kompromi, kita tidak fokus lagi sama Tuhan. Akhirnya atau sebenarnya orang ini akan melihat kebenaran, orang ini akan diselamatkan, orang ini akan melihat perkara-perkara yang besar. Tapi karena kita
melarikan diri, mulai kompromi, tidak bergairah, tidak fokus lagi sama Tuhan. Dan akhirnya apa yang sebenarnya terjadi tidak terjadi. Dan saudara, pada saat Yunus kembali kepada Tuhan, dia bertobat, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Tuhan lakukan perkara yang besar di Niniwe karena Yunus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba tangkap, saudara. Saya percaya kembali kepada Tuhan, kembali kepada visi yang dari Tuhan, kembali apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kita harus menghidupi pertobatan dengan sungguh setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menghidupi pertobatan dengan sungguh setiap hari. Meliputi pertobatan yang radikal, saudaraku. Bukan pertobatan yang setengah-setengah, tapi pertobatan yang radikal. Setiap hari kita perlu bertobat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lahir baru kita sekali, tapi setiap hari kita perlu bertobat. Kalau melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui hati kita sudah mulai dingin, tapi kita perlu bertobat setiap hari. Dan izinkan Roh Kudus untuk membawa semua hal-hal yang tidak benar itu dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat terang. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Allah bekerja dalam hidup kita. Karena masih banyak orang-orang akan diselamatkan. Karena masih banyak perkara-perkara yang besar yang akan terjadi pada saat saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh serius melangkah dalam pertobatan, miliki pertobatan yang radikal. Kesalahan yang sangat fatal dari Firaun adalah dia tidak menghidupi pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kesalahan fatal yang dilakukan Firaun. Dia bilang, aku bertobat, aku minta ampun. Oh, dia datangi si Musa, dia datangi Firaun, berdoalah kepada Allahmu. Aku bertobat, aku mau mengampun, aku minta maaf hari ini. Tapi pada saat dia mengalami pemulihan, pada saat Tuhan lakukan perkara yang besar, dia melawan Tuhan. Pertobatannya, saudara Tuhan, kesalahan yang sangat fatal dari Firaun adalah dia tidak menghidupi pertobatan dengan sungguh-sungguh. Saya mendorong saudara dimanapun saudara berada, baik yang di kampung, di Kaban Jahe, saudara cek hati saudara, apakah hati kita masih berkobar-kobar atau hati kita sudah mulai kompromi, dan akhirnya kita tidak bisa melihat terang Allah, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang harus Tuhan lakukan di dalam hidup saudara dan saya melalui hidup saudara. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh serius melangkah dalam pertobatan melalui pertobatan yang radikal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, saya berdoa pada saat saudara akan mengalami mujizat, akan mengalami pemulihan, hati saudara akan bersukacita kembali. Pada saat saudara mengizinkan menangkap firman Tuhan ini, kalau saudara sudah mulai tidak fokus lagi, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau melawat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, aku percaya bahwa mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup mereka. Supaya mereka ada kerendahan hati untuk datang kepada Engkau. Kalau hati mereka sudah mulai dingin ya Tuhan, kalau mereka sudah mulai kompromi, kalau sudah mereka tidak tertarik kepada hal-hal yang rohani, mereka lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka daripada keinginan-Mu. Bapa, aku berdoa supaya Roh Kudus-Mu yang melawat mereka Tuhan, sama seperti Roh Kudus-Mu angin dari barat menghalau semua belalang-belalang di Mesir, menghalau menghalau segala pemikiran-pemikiran. Oh, Kami berdoa menghalau kegelapan-kegelapan. Aku berdoa setiap orang dalam jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap penghalang-penghalang dalam pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Dan Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu melawat mereka, memulihkan hati kembali, supaya ada hati mereka yang roh kerendahan hati dan mengatakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau merendahkan hati, dan biar mereka mengalami pertobatan radikal, menjalani kehidupan pertobatan demi hari, bukan sekali bertobat tapi melakukan kompromi lagi ya Tuhan. Tapi biar mereka bertobat sungguh-sungguh, siapapun di antara kami, bahkan hamba-Mu siapapun Tuhan, bahkan semua pemimpin pelayan Engkau. Dan aku berdoa supaya Roh Kudus-Mu melawat hati mereka, supaya ada hati yang bertobat, hati yang rendah hati, ada hati yang mau dipulihkan ya Tuhan. Bapak, aku berdoa, firman mengatakan 7 kali orang benar jatuh Engkau akan mengampuni mereka. Bapak, pulihkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Engkau dalam jemaat-Mu. Kami percaya jemaat-Mu bangkit ya Tuhan. Jemaat-Mu melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saya mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku. Saya percaya bahwa saudara-saudari Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini.
Saya percaya bahwa firman Tuhan akan meneguhkan, membangkitkan, bahkan mengubah, bahkan memperbaiki segala sesuatunya. Amin, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari ini saudaraku, kita akan melakukan persembahan. Saya percaya bahwa saat ini saudara diberkati oleh Tuhan dan Tuhan terus bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik saudaraku, kita buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 19. Saya akan bacakan di sini. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi nyengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20-nya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, genaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Bahkan di dalam hal keuangan Tuhan mengingatkan kita, amin saudaraku, bahwa harta kita bukanlah Tuhan kita. Tuhan kita adalah sumbernya yang memiliki harta, amin saudaraku, yang memiliki langit dan bumi dan seluruh isinya yang disediakan bagi kita. Dan saya percaya Tuhan mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain. Artinya salah satunya ada keuangan kita. Allah berbicara mengenai keuangan di dalam Alkitab banyak sekali. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita saudaraku, fokus kepada Tuhan. Amin, bukan kepada berkatnya, bukan kepada harta yang saudara punya pada saat ini. Mungkin saudara mengalami kekurangan, saudara merasa bahwa saudara tidak diberkati. Saudara harus percaya bahwa saudara orang yang diberkati. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hati kita harus terpaut kepada Tuhan. Amin. Jangan lengket kepada uang. Amin saudaraku. Kalau Tuhan katakan beri, maka saudara harus memberi. Waktu saudara memberi, saudara mengumpulkan harta saudara di surga. Dan nyengat dan karat itu tidak bisa memakannya. Tuhan tidak bisa menghancurkannya. Tidak ada pencuri yang bisa mencurinya waktu saudara mengumpul harta di surga. Karena saya percaya waktu saudara mengumpulkan harta saudara di surga, maka berkat-berkat Allah terus akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang suka memberkati. Saudaraku, ada satu kesaksian di tengah dimana pada saat itu saudaraku kondisi keuangan kami mulai menipis. Dan pada saat itu ada seorang nenek saudaraku yang membutuhkan uang, saudaraku, token listriknya udah mau mati saudaraku. Dan pada saat itu Tuhan mengatakan pada saya, hartamu bukan milik kamu sendiri. Tuhan berikan harta bukan milik pribadi kita saudaraku, untuk memuaskan diri kita sendiri saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan orang-orang miskin selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi jangan jadikan harta itu Tuhan saudara, yang dimana saudara itu dikuasai oleh uang. Amin saudaraku. Tapi jadikanlah harta saudara itu adalah hamba. Amin. Waktu saudara memberi kepada orang miskin sama dengan memberi kepada Tuhan. Waktu saudara memberi kepada gereja Tuhan di tanah yang subur, saudara akan diberkati melimpah-limpah. Amin saudaraku. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini saudaraku. Karena saya percaya berilah maka kamu akan diberi. Mari kita berdoa, tutup mata kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami memberi kami akan diberi. Kami bukanlah budak dari harta kami, tapi harta kami adalah hamba yang harus kami perintahkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini waktu kami mengumpulkan harta kami di surga.
Tuhan, kami nggak perlu takut Tuhan, karena Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang memberi. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang mentransfer ke perpuluhan mereka, persembahan mereka, bahkan persembahan kasih mereka kepadamu. Najar mereka Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Kau berkati Tuhan, lipat kali ganda. Bahkan di tengah-tengah COVID sekalipun Tuhan, anak-anak-Mu akan terus diberkati, tidak akan kekurangan dan tidak akan meminta-minta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati saudara. Saya percaya saudara diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh pujian penyembahan. Saya percaya minggu ini Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah dalam hidup saudara. Dalam minggu ini kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur pagi hari ini atas berkat-Mu, atas firman-Mu, atas kami bisa menyembah Engkau, bisa memuji Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau akan berkati setiap kami, berkati setiap jemaat Engkau, baik yang di luar kota, di Kabanjahe, baik di Medan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan supaya penyertaan-Mu sempurna. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami menolak sakit penyakit, kami menolak setiap virus-virus di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati, mereka tetap bersukacita. Kekuatan yang daripada Engkau selalu ada di dalam hati mereka, di dalam pemikiran mereka. Dan kami berdoa tidak ada yang mengalami kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga kita, diberkati pekerjaan kita, diberkati bisnis, sekolah kita diberkati. Apapun yang saudara kerjakan diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati.